Oke. Nah, tujuan sekarang, modus berfilsafatnya Al-Kindi. Orang sering menyebutnya falsafah al-ula, kayak pikirannya. Jadi katanya Al-Kindi, di antara semua ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah filsafat. Di antara semua filsafat yang derajatnya paling tinggi adalah falsafah al-ula. Apa sih falsafah al-ula? Itu adalah pengetahuan filsafat tentang al-haq al-ula, yaitu tentang Tuhan, yang dia jadi ilah likulli syai'. Dia yang jadi sebab segala sesuatu. Jadi ilmu paling tinggi filsafat, filsafat paling tinggi itu filsafat ketuhanan. Ya nanti kalau kita sudah menyelesaikan fase tokoh-tokoh dan fase sejarah-sejarah Islam dan Barat, kita akan mulai tematik. Dan insya Allah tematik pertama kita akan masuk ke falsafah al-ula, filsafat ketuhanan. Karena wawasan kita sudah agak banyak, mungkin kita agak ringan. Nanti kita gabungkan aja ide-ide Barat dan ide-ide Islam tentang Tuhan. Nah, itu falsafah al-ula, filsafat yang pertama. Oke, sekarang kita lihat pelan-pelan satu-satu pikiran-pikirannya Al-Kindi. Dimulai dari yang paling tinggi, yaitu tentang Tuhan, tentang Allah, atau falsafah al-ula. Pikiran-pikirannya Al-Kindi simple. Kalau mau dimasukkan akal agak gampang. Syaratnya tadi jangan baca buku terjemahan ya. Kalau kamu baca buku terjemahan biasanya dibikin bingung, tidak karu-karuan. Oke. Tuhan bagi Al-Kindi adalah satu-satunya al-wahid al-haq. Sementara semua yang bukan Tuhan itu adalah al-wahid bil majas. Hanya Tuhanlah yang wahidnya tidak ada konotasi jamak. Semua yang lain punya konotasi jamak. Contohnya gini, teh. Ini teh cuma satu gelas, ya kan? Ini kan esa juga berarti kan? Teh ini satu-satunya di sini, nggak ada temennya. Kalau ini habis susah aku. Makanya jangan tak minum banyak-banyak, nanti habis. Nah ini esa, wahid, satu-satunya. Cuma satunya dia, wahid fil majas. Kenapa? Karena kamu bisa menyimpulkan, yo ada banyak jenis teh lain yang selain ini. Kamu lihat gajah misalnya, ada gajah lewat, loh itu gajah. Tapi kamu ngerti ini gajah, tapi sekaligus kamu kan tahu ada banyak jenis gajah lain, sehingga kamu menyebut dia gajah. Jadi dalam yang tunggal terkandung yang banyak gitu. Kamu sebut dia gajah karena kamu tahu ada banyak yang lain yang seperti itu, yang kamu sebut dia gajah. Kamu sebut ini teh satu gelas karena kamu tahu ada banyak gelas-gelas teh yang lain yang statusnya sama kayak gelas teh ini. Saya lihat kamu, loh kamu manusia ya, loh ini manusia ya. Jadi saya lihat satu tahu manusia, padahal kamu sendirian misalnya. Tapi kan karena di kepalaku ada pandangan bahwa banyak yang kayak kamu yang namanya juga manusia. Jadi satunya Allah itu hakiki. Kalau Allah ya dia saja, tidak bisa dikonotasikan ada yang lain sehingga dia tak sebut Allah. Tapi kalau satunya manusia, satunya yang bukan Allah, itu satu fil majas. Dia punya konotasi banyak. Jadi kamu lihat saya sebagai manusia karena saya adalah satu di antara banyak manusia yang lain. Aku lihat, oh ini teh karena aku menyimpulkannya dari banyak teh yang lain sebelumnya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa seperti itu. Satu-satunya yang wahidnya sejati, yang wahidnya hakiki itu Allah. Sementara wahidnya semua yang lain itu tidak hakiki. Wahidnya wahid majasi.
aku kok sendirian ya malam ini. Ndak, itu majasi. Kamu gak sendirian, banyak yang kayak kamu yang juga kesepian. Jangan takut, ya kan? Perasaan di kelas ini aku paling bodoh ya. Enggak, jangan takut. Sing bodoh wakeh, kamu aja jangan. Itu loh. Perasaan aku paling cakep deh. Katanya siapa? Banyak yang juga cakep kayak kamu. Jangan GR. Nah itu selalu bisa begitu kalau makhluk. Selalu ada tandingannya. Sementara kalau Allah nggak bisa. Nggak bisa, oh banyak yang maha kuasa yang lain selain Allah, nggak bisa. Satu-satunya yang wahid fil hakikoh itu hanya Allah. Dan Tuhan adalah wujud sempurna yang tidak didahului wujud yang lain. Dan tidak berakhir wujudnya, dan tidak ada wujud yang lain kecuali disebabkan olehnya, kecuali dengannya. Kalau ini standar, setiap orang sudah ngerti. Nanti di belakangan kita buktikan kenapa Tuhan itu disebut wujud yang sempurna. Dan kalau kamu jelajahi falsafah al-ula, Tuhan itu yang pertama-tama tidak dapat dipahami oleh akal. Jadi Al-Kindi mengembangkan satu jenis teologi, satu jenis cara berpikir tentang Tuhan yang disebut teologi negatif. Jadi kalau di Al-Kindi, satu-satunya sifat Tuhan yang boleh disebut secara positif adalah keesaannya, bahwa dia wahid, bahwa dia satu. Di luar itu tidak boleh ada yang disebut secara positif. Ini pengaruhnya Mu'tazilah. Tuhan, untuk memahami Tuhan harus secara negatif. Secara negatif itu harus pakai tidak. Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan, tidak minum, tidak nongkrong, tidak ngaji. Selalu mendefinisikan serba tidak. Tidak bisa secara positif. Kalau secara positif mesti keliru, mesti orang bisa jadi salah paham, karena akal nggak nyampe. Jadi apa yang muncul di akalmu tentang Tuhan, tidakkan itu, apa bahasanya, pokoknya tolak itu, maka itulah Tuhan yang benar. Jangan diafirmasi. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Enggak maha kuasa. Kalau maha kuasa seperti yang ada di kepalamu, tidak kan itu. Tuhan kan maha penyayang. Kalau maha penyayang seperti definisi yang kamu pahami di kepalamu, maka Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya teologi negatif. Kenapa Al-Kindi bilang begitu? Karena kita nggak nyampe. Akal kita itu terbatas, karena kita itu bikinannya Allah. Kita itu robotnya Allah. Robot tidak akan bisa menjangkau yang bikin dia. Sak canggih-canggihnya robot, dia pasti dalam kendali yang ngatur dia. Jadi akal tidak akan nyampe. Pikiranmu hanya bisa masuk ke kategori-kategorinya, tidak bisa masuk ke hakikatnya. Makanya kan Nabi ada yang diriwayatkan pernah bersabda bahwa jangan berpikir tentang zatnya Tuhan. Bukan berarti terus kamu haram mikir. Maksudnya apa? Kalau kamu coba mikir, kamu akan capek dan gak nyampe. Daripada sia-sia, pikir aja tentang ciptaannya. Kalau pakai makhluknya bisa, pakai analogi bisa. Tapi kalau langsung berpikir tentang Tuhan, akal gak nyampe. Maka satu-satunya cara adalah negasi. Tidak kan itu. Tapi Allah kan sayang padaku. Nah, tidak kan itu. Kalau sayang seperti itu, bukannya kayak gitu Allah itu. Allah mungkin jauh melampaui itu sayangnya dibandingkan sayang dalam definisimu. Itu jadi selalu ditidakkan. Itu namanya teologi negatif. Terus Allah itu tidak punya hakikat dalam arti anniyah atau dalam arti mahiyah. Jadi dalam arti substansi maupun dalam arti esensi. Allah tidak ada substansinya, wong dia bukan benda. Kemudian Allah tidak ada mahiyah, karena dia juga bukan jenis.
Jadi genus itu kayak gini loh. Apa? Karpet merah. Merah kan genusnya. Nah, itu karena Allah bukan benda dan juga bukan sesuatu yang nempel pada benda, maka dia tidak punya sifat aniyah, juga tidak punya mahiyah. Jadi tidak ada esensinya, tidak ada substansinya. Kalau dalam logika ada kan barang itu yang ada substansinya, ada jenusnya saja, nggak ada spesiesnya. Ada spesies saja, nggak ada jenusnya, kan ada yang kayak gitu. Misalnya ada yang tidak ada spesiesnya, misalnya warna. Warna itu kan ada jenusnya, tapi tidak ada spesiesnya. Maka kamu susah mendefinisikan warna. Warna kuning adalah apa ayo? Susah kan? Karena dia tidak ada spesiesnya. Oke, dan Tuhan tidak ada semuanya, nggak ada dua-duanya. Mahiyahnya nggak ada, aniyahnya juga nggak ada, substansinya nggak ada, esensinya juga nggak ada. Kenapa sampai begini? Ya karena Tuhan memang serba tidak, serba tidak, serba no. Apapun deskripsimu tentang Allah, jawab saja dengan tidak begitu. Kamu tidak disuruh, kalau bagi Al-Kindi, untuk merumuskan apa itu Allah. Satu-satunya kalau kamu berhadapan dengan Allah, yang disuruh padamu adalah tunduk dan patuh. Apa maunya Allah? Gak usah capek-capek kamu mikir kayak gimana ya sebenarnya Allah itu. Tidak penting. Yang penting adalah apa maunya Allah, kamu ikuti.